Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada kegiatan Diklat Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang jatuh pada hari Minggu 30 Januari 2022. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil tema tentang memutus rantai pernikahan dini. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan komitmen bersama kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Sebagaimana yang diketahui, bahwa salah satu pekerjaan rumah bangsa ini yang belum tuntas sampai hari ini adalah mengatasi maraknya pernikahan dini. Maraknya pernikahan dini itu tentu merupakan kondisi yang patut disayangkan, mengingat implikasi pernikahan dini atau anak-anak sangat besar. Pertama, rawan perceraian. Pernikahan bukan sekedar urusan papan dan sandang, melainkan juga kesiapan dan kematangan mental. Usia yang masih muda bisa dipastikan kedewasaannya kurang, sehingga tanggung jawab dan cara berpikirnya pun masih belum stabil. Jika yang demikian terjadi, maka prahara rumah tangga yang berujung KDRT dan perceraian pun sulit untuk dihindari. Kedua, mengamputasi hak dasar anak. Jelas bahwa pernikahan usia dini menghilangkan masa anak untuk mengembangkan perilaku sosialnya dan kehilangan waktu untuk bermain. Ketiga, terputus sekolah. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015 menyebutkan bahwa sebagian dari mereka yang menikah dini tidak menyelesaikan pendidikan SMA. Jenjang pendidikan tentunya tidak hanya sekedar berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan didapat anak kelak, melainkan juga berbanding lurus dengan kualitas SDM Indonesia. Tidak hanya itu, masih berdasarkan penelitian dari UNICEF, bahwa perempuan yang melahirkan pada usia 10-14 tahun berisiko 5 kali lipat meninggal saat hamil maupun ketika bersalin dibanding mereka yang hamil dan bersalin pada usia 20-24 tahun yang dikutip dari Metro TV News. Tentu resiko lain seperti bayi prematur, kekurangan gizi, dan lain-lainnya adalah hal-hal yang setiap saat menimpa pasangan yang menikah di usia anak. Upaya penekanan. Hadirin sekalian, setidaknya terdapat beberapa faktor mengapa pernikahan dini di era kekinian masih menjadi pilihan. Yang pertama, inisiatif orang tua. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, budaya setempat. Yang keempat, pengaruh pemuka agama. Dan yang kelima, hamil di luar nikah. Setidaknya terdapat beberapa upaya penekanan. Yang pertama, mengoptimalkan peran lembaga keagamaan seperti penyuluh di kantor urusan agama atau KUA. Penyuluh di kantor KUA harus gencar mengkampanyekan dampak negatif atau kerugian menikah dini. Hal ini sebagai langkah untuk memutus rantai nikah dini yang sampai detik ini masih dalam tanda kutip digemari masyarakat. Misalnya, memberikan edukasi bahwa selain memicu KDRT dan perceraian, pernikahan dini juga rawan terhadap trauma. Resiko trauma ini akan dialami oleh sang istri ketika hamil dengan organ reproduksi yang belum siap. Lebih lanjut, menurut data, anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20-24 tahun. Kedua, meluruskan paradigma. Selain itu, paradigma kebanyakan masyarakat yang mengatakan bahwa menikah adalah salah satu cara untuk meraih kebahagiaan, sehingga semakin cepat semakin baik. Hal ini harus mulai diluruskan. Menikah seperti yang diimpikan itu justru akan menjadi malapetaka kalau tidak diantisipasi dengan kesiapan baik mental maupun finansial yang matang dan mapan. Jadi masyarakat harus mulai membuka hati dan pikirannya bahwa menikah bukanlah sesuatu yang enteng atau gampang, perlu bekal yang memadai. Karena itu prinsip yang dipegang adalah sekolah,
mencari nafkah, baru menikah. Ketiga, berpikir futuristik. Pandangan orang tua bahwa menikahkan anak dan bisa menggendong cucu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Memang ini benar adanya, tetapi yang tidak tepat adalah mendesak anaknya untuk segera menikah. Pun sang anak juga memiliki cara berpikir yang sama, yakni menikah merupakan salah satu jalan untuk membebaskan beban orang tua. Cara berpikir seperti harus difirmat, artinya masyarakat harus mulai berpikir futuristik dan holistik, bahwa hidup itu tak sekedar di sumur, dapur, dan kasur, melainkan juga berjuang untuk agama, bangsa, dan negara. Keempat, menciptakan lapangan kerja, menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan maupun laki-laki untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan. Keterampilan ekonomi adalah cara yang tepat untuk menekankan angka pernikahan dini. Selain itu, riset lebih mendalam terkait isu pernikahan dini harus digencarkan. Baiklah, demikian pidato dari kami. Semoga pidato ini dapat menjadi referensi buat kita, para pemuda Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.